Ya sudah, Bu. Silahkan dibuka kalau yang belum buka pen-nya, yang punya. Sudah buka semua? Belum, Bu. Lagi loading, Bu. Hari ini kita belajar yang komponen dan metode dulu. Belum pakai alat. Nanti kalau ada waktu pakai alat yang pencampur atau mixer dulu. Yang sederhana. Ada yang punya file ini, master pen plus dari Pak Andri nggak? Nggak ada, Bu. Ada kayak turun-temurun yang saya tanya yang punya 2016. Coba tanya angkatan 2017 ya, Nanda. Mungkin itu lebih stabil nanti. Kayaknya angkatan 2017 juga minta dari situ. Saya semalam download sendiri, Bu, yang Bu Harum share di Classroom itu, tapi ukurannya gede banget, 10 GB. Saya tinggal tidur, paginya baru selesai. Yang versi 10 ya, Pak? Iya, 10. Ukurannya 10-an GB. Iya. Apalagi space hard disk-nya mintanya kan dia 40 GB. Sudah, Bu. Ini sudah masuk, Bu. Oh ya. Kalau sudah dibuka, coba klik new. Pizza Italy. Anniversary. Kok tahu mahal? Coba aja lihat. Pasti man. Patli nggak mau katanya. Kat, yang orang sama. Minta mah. Mana? Minta mah. Mana? Coba. Ini coba diklik. Kalau mau yang blank dulu bisa blank simulation, atau kalau kita kan tentang chemical process, bisa pilih chemical process, terus pilih satuannya, mau pilih yang satuan apa. Ini English unit, ini metric unit, pakainya per kilogram. Terus di sini selain ada satuannya juga ada metodenya pakai apa. Kayak metodenya sama semua deh, Bu. NRTL semua deh, Bu. Ya kalau apa ini namanya basis yang kimia proses dia pakai NRTL. Coba silahkan diklik yang mana terserah. Ini saya klik yang chemical with matrix unit. Ini tampil kan ya? Tampil kok, Bu. Tampil. Ini terus klik create. Ini teman-teman yang kemarin saya installin neken register letter kan? Iya, habis register letter tuh disuruh ini nggak sih? Ya biasanya kalau misalnya regis dia muncul unlicensed unavailable gitu loh. Licensed unavailable. Iya, Nan. Padahal udah diklik yang apa namanya register letter itu udah diklik, tapi tetap muncul gitu.
Ini alhamdulillah punya aku belum ada muncul-muncul. Mungkin kalau Jadi- masuk jaringan ya. Mungkin. Berarti pada di Jogja ini. Beberapa, Bu. Di rumah, Bu. Terus kita masuk ke komponen. Di komponen ini adalah senyawa kimia yang kita bisa masukkan. Ini bisa terkait bahan baku, produk. Kalau ada impuritas atau zat pengotor juga bisa ditambahkan. Di database-nya Aspen ini dilengkapi Aspen Company yang berdasarkan uji laboratorium yang valid. Jadi kalau ada senyawa yang tidak ada di Aspen itu berarti belum pernah ada jurnalnya. Sesuai versi keluarannya Aspennya itu berarti. Terus beberapa senyawa unik bisa didefinisikan secara teoritis dalam Aspen melalui fitur non-konveksional, hypothetical liquid, dan pseudo komponen. Ini coba diklik input komponennya. Ini dari sini bisa klik find. Terus content apa misalnya yang sederhana water. Terus bisa diklik find now. Nah, ini mau water yang gimana? Ada water yang pure dan inorganic. Ini yang ini gas, yang ini liquid kayaknya. Tapi dia misalkan dia bahan, dia nanti akan bereaksi ya, terus nanti hasilnya berupa gas juga bisa. Ini dari compounds seperti ini. Kemudian kita kalau klik ini data bank, dan keluar ini. Ini available data banknya itu dari Aspen, itu ngambilnya dari sini. Ini defaultnya dari sana ini. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Jadi waternya kalau mau dimasukkan, diklik add selected component. Kan masuk di sini water. Karena dia ada di dalam Aspen ini, di sini tipenya dia konveksional. Sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, ini kalau mau kita ganti namanya juga bisa. Diklik 2 kali di ini misalkan water ini ya. Diklik 2 kali terus mau diganti namanya apa? Ganti apa ya? 2O gitu juga bisa. Jadi nanti di streamnya dia nanti ada di ini. Kalau mau diganti namanya terus di rename. Kan dia keluarnya water kalau dia nggak diganti. Kalau mau ganti sesuai yang kalian ingat, kalau bisa 1, 2 atau ABC ini bisa. Terus ini di rename. Nih. Di kompon sudah saya jelaskan, bisa di play. Terus data bank. Terus nama default ini tadi bisa di rename sesuai keinginan kita. Terus kalau mau lihat properti senyawanya dapat dilihat melalui fitur review. Bisa diklik yang review di sini untuk melihat propertiesnya. Ini. Balik lagi ke tadi komponen.
Ya, kliknya kan ini ada setup, ada komponen, ada metode. Kita ke komponen dan metode. Ini komponennya ini selain tadi dari data frame-nya atau dari database Aspen, juga bisa kita masukkan sendiri kalau dia nggak ada di sini. Ini dengan klik user define. Klik user define. Ini user define ini. Tapi kita harus tahu chemical and physical properties dari senyawa tersebut. Ini kalau kita mau membuat senyawa yang nggak ada di database Aspen. Ini harusnya di belumnya. Ini kan review kalau kita ngeklik review tadi ya. Jadi ini pengertian tadi kan ada review tadi, setelah diklik review kalau nggak tahu ini apa bisa diklik parameternya ini apa artinya. Di keberhasilan simulasi proses sangat bergantung pada kelengkapan database, ada pemilihan metode juga dan kondisi operasinya. Jadi kalau ada fitur review-nya ini memprediksi kemungkinan kegagalan perhitungan karena ketidaklengkapan propertiesnya. User define, nah ini tadi kan langsung keluar ini ya tadi ya jendela ini komponen ID, ini diketik dulu, dicoba ini, input nama komponen baru, terus kita menggambar molekul dan mendefinisikan molekulnya. Ini contohnya. Akan muncul ini molekul editor. Ini untuk membentuk senyawa baru berdasarkan unsur dan jenis ikatan kimianya. Setelah digambar, nanti dihitung jumlah unsur dan ikatannya untuk menentukan properties dari molekul. Ini dipilih yang calculate bonds. Kalau sudah selesai gambarnya. Nah, nanti kalau sudah berhasil ada hasil perhitungan jumlah unsur dan ikatan. Kemudian ada thermodata engine untuk mengalkulasi thermodynamic properties-nya. Jadi tinggal diklik evaluate now. Nah, nanti kalau berhasil muncul properties ini. Nah, ini nanti sudah bisa digunakan senyawanya tadi. Akan dicoba tadi di user define. Komponen ID-nya apa? Apa ya? Sorry. Nah, ini terus diklik draw. Ini seperti apa ikatannya? Kalau nggak bisa googling dulu kalian, nggak tahu ikatannya. Kita nyari senyawa apa ya, CF4 atau mau CCl4 terserah. Nah, ini nanti digambar ikatannya bentuknya seperti apa. Bu, misalnya kita nggak tahu gambarnya, cuman masukin enter available property data, bisa nggak, Bu? Mana tadi? Enter yang mana? Kan ada yang atasnya, Bu. Nah, itu ada yang atas sama bawah. Mm-mm. Itu kan Terus? bisa
bisa masukin molecular structure atau enter available property data gitu, Bu. Oh ini, iya bisa. Berarti kalau kita misalnya nggak tahu Tapi struktur gambarnya, kita masukin molecular weight sama normal boiling point-nya udah bisa ditemuin ya, Bu? kayaknya kok. Terus nanti kamu define dia senyawanya terdiri dari apa di mana? Kayaknya nggak bisa, Anda. Harus ada senyawanya tuh apa? Berarti mau nggak mau harus gambar ya, Bu ya? Iya. Soalnya kalau saya yang ngeliat di HiSys gitu, Bu, Hmm. yang di HiSys tuh bisa, Bu. Jadi Hmm. kan yang ini yang dipakai data-datanya kan paling cuman molecular weight, normal boiling point untuk nentuin molecular weight misalnya kayak hipotektikal ini kan, Bu, yang data-data nggak diketahui itu bisa, Bu, kalau di HiSys, Bu. Dicoba berarti kalau yang ini. Saya belum pernah nyoba. Bentar. Coba apa ya tadi ya? Dari CF4 tadi kita cari propertiesnya. Nah, molecular weight berarti yang 80 berapa itu, Bu? Tapi ini nggak ada satuannya. kok nggak ada satuannya? Ya. Harusnya ada, Bu. Coba cari. Kenapa bisa nggak ada satu? Ini 87,99. Sama paling poinnya minus. Subtract. Kalau di sini komanya titik atau koma, Bu? Titik. Oke. Kan internasional. Basic gravity-nya nggak ada juga. Ada ideal gas enthalpy formation. HF-nya
Contohnya. Saya harus bikin sendiri. F4. Coba nilainya di ini dulu ya. Dimasukkan sembarang. Kan ngecek dulu bisa nggak. Bisa ini berarti. Anda. Bisa ya, Bu? Tapi dia masukin ini lagi, ada molar volume data, vapor pressure, terus ada koefisien Antoine, capacity, ini CP, CP. Bisa asal datanya ada semua. Oke, Bu. Bisa digambar, bisa ini ya. Ya pakai, sebenarnya kalau CF4 kan ada di sini. Nanti kalau ini kan buat kalau nggak ada di database Aspen. Ini nanti silahkan dicoba. Terus nanti bisa evaluate knowing tadi ya. Ini kalau beda lagi tadi ini kan di venue komponen. Nah, ini ada lagi non-convectional compound. Ini kalau dia, misalkan dia berupa biomasa. Ini bisa diklik yang ini. Metode, terus NC prop. Ini diisi entalpi dan densitasnya. Nah, ini dipilih juga komponennya ini berupa biomass. Terus nanti kalau dia biomass, pasti ada residu material. Nah, ini nanti tidak terdefinisi sifat-sifatnya dikategorikan dalam substream. Ini nanti kita belajar juga tentang stream class ini. Ini kalau jelaskan singkat ini kalau ini konvensional tadi komponennya berarti kalau ini mix dari particle size distribution dan di sini ada apa ya namanya komponen yang ada di, jadi dia ada komponen konvensional dan particle size distribution atau residu-residu material. Ini biasanya kan berupa particle size distribution ini. Jadi kayak bayangin aja kayak flash atau abu itu kan ada kecil-kecil partikelnya. Nah itu ada di sini. Dia pakainya stream class-nya mix CIP, SD ini juga nanti dipelajari. Ini bisa kita coba ini latihannya. Silahkan dicoba. Ada 2SO4, coba fine ada enggak? 2SO4. Terus kita pilih yang mana? Ini ada SO4 yang ini, selected component. Nah, udah masuk ya. Terus ini water udah, TiO2, coba ada nggak TiO2?
TO2 ada, tinggal dimasukkan. Terus ZrO2. Ini kan baru nyoba-nyoba ya. Nanti bisa dimasukkan terus lagi PiTiO2. PiTiO2. Ini enggak ada, ini yang kita masukkan. Menit, bauksit, terus ada L-fructose, ini kayaknya juga enggak ada. L2, H2O4, coba ada enggak? Ada juga, jadi dimasukkan terus. Ini adanya diafruktose, ada itu L-fructose, beda. Biomas jelas nggak ada ya. Ini kita coba masukkan yang PeTiO2. Kita cari dulu kayak apa bentuknya. Atau coba dia mungkin apa namanya beda. Kita cari. Ini juga bisa jadi dia beda di sini. Ini coba dicari lagi, di sini ada enggak? Enggak ada baru di gambar. Ini ada PeTiO3, harusnya PeTiO3. Iya tadi ya, PeTiO. Kita tulis tuh yang Pe2TiO4. Harusnya ini kayaknya. Saya tulis ya. Ini harusnya Fe2TiO4. Jadi kalau kita di sini nulis itu kok nggak ketemu. Coba kalau Fe2TiO4 ketemu. Ketemu. Terus yang Al2. Al2, H2O4. Atau dicoba pakai nama ini ya tadi ya bauksit. Ya, ada juga. Coba yang ini tadi. Nih, TO3. Cari Google menit harusnya itu apa? Oh, harusnya PiTiO3. PiTiO3. Salah ya itu ya. Bauksit. Bauksit, rumus molekulnya mana? Harusnya Al2H2O4. Yang benar Al2H2O4. Coba senyawanya gambarnya gimana? Kita gambar. Hasilnya apa ya?
Yang bisa ngikuti berapa orang? Struktur. Benar ya? Terpotong. Nggak nyambung ya ini ya. AL digambar dulu, yang ini dulu aja. Ini latihan menggambarnya dulu. Apa tadi? Bauxit. Ini tinggal ditarik. Untuk bisa ditarik-tarik. Nah, ini bisa 2 oh ya tadi ya. Ya, terus dia tahu kalau ini nggak bisa membentuk rantai lagi. Bisa juga pakai yang sudah jadi. Kalau jadi terus nanti R-nya itu diganti. Di sini ngikat. Nah, ya 3. Ini bisa dicoba-coba. Kalau ini mau bikin 2 cabang juga bisa. Ini 2 atau 3. Ini kalau menghubungkan kok database yang AL-nya kok nggak ada ya? Coba kalau yang lain yang L fructus tadi bisa nggak? Tadi kan. L fructus.
gambarnya untuk L fructose. Untuk yang ini juga bisa. Coba kita gambar. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jangan lupa mau bukanya gimana. Coba. Nanti bisa dicoba, nanti kalau nggak saya carikan di YouTube-nya seperti apa. Terus coba yang biomas. Angka ini. Yang biomas saya nanya di NC properties. Terus diisi entalpi dan densitasnya. Dia harus diisi dulu. Ini nggak bisa diisi. Komponen. Kemudian kita klik condition.
Begitu ya, tadi di komponennya ditulis biomass. Terus pilih non konvensional, nanti NC propertiesnya akan aktif. NC. Mesti isi entalpi dan densitasnya. Ini pakainya apa? Kita coba pilih yang general dulu. General, terus yang ini densitasnya. Ini general. Nah ini terus kalau sudah diisi dia akan biru seperti ini, tadi kan merah. Kita coba biomasnya di sini. Ini juga udah biru. Itu untuk komponen. Bisa Bu, masukkan biomas. yang NC Prof tadi gimana, Bu? Yang biomasa masukinnya? Saya delete lagi ya. Nih, kalau mau ditulis bisa delete raw. Ini tadi ditulis dulu namanya misal biomass. Terus pilih yang non konvensional. Sudah? Kalau sudah, lihat di metode terus yang NC prop. Ini entalpinya nih, saya pilih yang general, terus densitasnya juga yang general. Ini sudah biru, sudah bisa digunakan untuk yang komponen biomasanya. Bisa diikuti Nanda tadi? Banyak. Sudah? Bisa belum? Bu, saya masuk di biomass, ngetiknya dapatnya konvensional gitu, Bu. Di sini diganti aja non konvensional. Oke, oke. Oh iya, iya, iya. Udah, Bu. Udah berubah, Bu. Udah, terus di NC prop-nya diisi dulu. NC prop maksudnya di metode Iya, Bu. yang general. Ya, yang entalpinya N-gen ya, Bu? Ya, N-gen, density-nya? yang general sudah juga. Yang general apa, Bu? DC cari. Tadi general tadi yang mana tadi? Nih, Oh, density gen. Gimana? Oke, terus? kita coba lihat di YouTube ya untuk yang tadi yang menggambar molekul.
Ada enggak ya? Ini harus diklik tadi ya. Klik C-nya dulu, terus ini bagus. Ini bisa dicoba.
Klik evaluate mode. Jadi ya kalau udah berhasil dia akan tampil propertiesnya. Itu sudah bisa dipakai di sini. Iya, jadi untuk membuat satu struktur komponen yang nggak ada di database Aspen. Yang kita lanjut ke metode atau metode pakai Aspen. Ini metode Aspen ini digunakan untuk menghitung sifat termodinamika dan transport. Termodinamika itu mencakup ada koefisien fugasitas, entalpi, entropi, terus energi Gibbs, dan PVT function. Ini PVT itu pressure, terus ini volume dan temperatur. Kalau entropi simbolnya apa kalau di termodinamika? Delta S ya Bu, entropi S Bu. Ya, kalau entropi S ya, pakai delta. Kalau entalpi pembentukan juga nggak pakai. Kalau dia, maksudnya dia, ya, kalau entalpi pembentukan biasanya HF ya. Terus dia sifatnya kalau yang transport ditinjau dari viskositas, terus konduktivitas termal, koefisien difusi, dan tegangan muka. Ini misalnya PVT correlation di sini. Kalau ada EOS atau equation of state, ini ideal gas, ada virial equation, ada Kubik equation of state. Ini di termodinamika harusnya sudah dijelaskan. Jadi ini penting untuk pemilihan metode ini. Kalau ada kesalahan pemilihan metode akan menyebabkan error pada perhitungan, sehingga resultnya tidak akan muncul. Ini metode, ini contohnya ini bisa dipilih. Ada base method, ini solid. Ini contohnya ini pakainya solid. Ini kalau solid ya berarti padatan semua, enggak di produknya juga enggak ada liquidnya. Bisa pilih. Kalau nggak bisa pilih property method asistennya, ya ada ideal property method, berarti ada ideal gas dan terus equation of state property method bisa pakai Penck-Robinson, terus Radikong dan Solf, terus ada ini ada Solf, Reduc, dan ini polar, terus activity coefficient property method dan LTM, Uniport, Unicorn, terus property method for special system ada Emin, Solid, dan ini harusnya ini biasanya terus ada persamaan virialnya kalau di buku termodinamika. Kalau saya dulu juga pakainya ini Smith-Vaness, judulnya Introduction to Thermodynamics. Dan pakainya ini juga kan, bukunya Smith-Vaness. Ini bisa dipilih metode asisten ini kalau belum tahu pakai apa metodenya. Terus ini di spesifikasi proses type-nya. Jadi ada apa aja, aplikasinya mau untuk apa. Ini dipilih berdasarkan kecenderungan sifat komponen atau jenis proses. Ini kalau secara umum, kalau proses kimia secara umum berarti pilih yang chemical. Kalau elektrolit biasanya hubungannya sama baterai ya. Terus ada lingkungan, ada gas, ada mineral, metalurgi, atau logam. Terus oil and gas, petrochemical, ada chemical, ada polimer, power, refining, dan ini akan merekomendasikan metode yang tepat untuk proses-proses tertentu. Ada keterangan detailnya.
Coba kita bagi aspeknya. Ini pilih metode. Ini tadi karena kita pakai chemical, dia base metodenya defaultnya NRTL tadi. Dan di sini ada penjelasannya, NRTL ini adalah pakainya ideal gas dan hukum Henry. Terus kita coba klik method assistant. Terus ini juga bisa diklik di sini. Ini tentang, ini satuannya ya. Jadi kita sudah pilihnya ya, metric chemical. Nah, ini method assistant, silahkan diklik. Coba. Terus bisa klik the right arrow to begin. Ini diklik. Coba kita pilih yang atasnya apa isinya. Ini kalau ini komponen tipe. Komponen tipenya itu pakainya apa? Chemical system kah atau hydrocarbon system? Atau cuma pakai water, amine. Amine itu amina ya Mas, di situ. Terus water, sulfuric atau electrolyte atau refrigerant. Ini sistemnya, dari sistemnya. Kalau ini prosesnya. Prosesnya bisa dipilih. Misal kita pilih chemical. Terus pilih yang mana. Kita pilih misalnya hasil preparation. Terus pilih cepat yang Henry. Bisa. Kita bisa klik yang tadi dengan yang satu itu. Ini bisa klik di help-nya. Nanti kliknya di help. Dia tadi kan soalnya kita sudah masukin komponen yang dia akan memilihkan yang sesuai. Tadi kan komponennya masih nggak jelas. Coba kita klik yang ini. Help-nya di sini yang tanda tanya ini tadi ya, bisa diklik, terus ini akan menyarankan metodenya, specification-nya pakainya yang mana. Kalau bingung bisa klik help ini. Bisa dibaca. Kayak di MATLAB itu kan juga ada help-nya. Itu untuk metode. Ada komponen dan metode. Ada pertanyaan untuk yang komponen dan metode tadi?
Ada. Saya lanjutkan ke stream. Kalau udah ke stream berarti dia masuknya ke simulasinya. Di jendela Aspen. Jendela Aspen ini ada properties dan ada simulasi. Kalau yang dua ini nanti dulu ya. Kita bermainnya di properties dan simulasi dulu. Untuk properties dan untuk propertiesnya kita yang perlu dimasukkan komponen dan metodenya. Hanya pakainya yang standar metodenya. Kemudian baru setelah itu kita klik yang simulasi, atau nanti kalau sudah mulai masuk komponennya sudah sesuai, itu bisa klik next di sini. Kelihatan nggak? Next input ini bisa diklik, nanti dia akan mengasisteni apa yang perlu dilakukan setelah step demi stepnya. Nah, ini bisa klik simulasi sekarang. Isinya seperti apa untuk simulasi ini. Nah, ini di simulasi ini ada model pellet, ada mixer, ada separator, ada exchanger, column, reactor, distribution changers, manipulator. Manipulator ini bisa digunakan untuk satu, kayak kalian mau pakai, tidak pakai ini ya, misal pakai mixernya sudah menggambar satu dengan inputnya sama, ini bisa pakai manipulator, diklik multi atau duplicating, nanti nggak usah gambar lagi, sudah bisa. Ada solid, ini untuk memproses padatan, ada visualizer, crusher, terus screening, dryer, granulator, classifier, diklik. Ini nanti setelah ini diklik juga ada jenis-jenisnya seperti apa. Misalnya separator, ada cyclone, untuk reaktor, ini ada reaktor stoichiometry, nanti ada yang kinetik dan non-kinetik. Nah, kalau ini reaktor CSTF atau continuous stirred reactor, ini mixer, ini untuk pencampur, ini untuk pengisah yang splitter ya. Ini splitter dan ini ada splitter. Ini untuk arus material streamnya, yang dimaksud streamnya tuh ini. Cara memakainya tinggal di drag aja ke halaman ini. Ini kalau ini menggambar streamnya ya. Ini baru streamnya aja ya, ini belum pakai alatnya. Untuk penjelasan stream, jadi stream ini pada Aspen digunakan untuk mensimulasikan proses alir atau kontinu, sehingga bahan baku dan produk dipresentasikan oleh aliran massa. Nanti tipe aliran ini dipilih berdasarkan kondisi bahan yang dialirkan, baik jenis bahan kimia, komposisi, dan kondisi operasinya. Jadi ada kondisi fasenya, liquid atau gas atau padatan. Jadi kalau yang liquid dan gas dari aliran ini akan secara otomatis terhitung dari suhu, tekanan, dan jenis zat melalui equation of state-nya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kalau dia berupa padatan atau cairan, ini Aspen akan menghitung sendiri atau menentukan sendiri dia ini bentuknya liquid atau gas dari suhu, tekanan, dan jenis zat melalui equation of state. Equation of state tadi ya yang ada NRCl, ada SRK. Kalau padatan kita yang memutuskan ini, kalau padatan nggak ada ya, kita yang memutuskan dia adalah sebuah padatan. Jadi kalau padatan langsung dikhususkan pada solid. Kalau yang padatan ini harus diketahui physical properties-nya. Ada uji labnya. Jadi di sini kan ada tadi kita masukkan komponen. Di sini ada tipenya, dia apa? Solid, konvensional. Kalau konvensional nanti dia akan ikut ya liquid atau gas. Tapi kalau solid
kita benar-benar harus memastikan ada database di Aspen atau harus masukkan SQL properties-nya. Stream type-nya tadi, ini ya stream type tadi ini. Solid. Ada konvensional, jadi kalau konvensional ini single species fluids. A typical component that may participate in vapor liquid phase equilibrium. Jadi dia tadi ya bisa berupa liquid, bisa berupa gas. Terus ini solid. Jadi dia modelnya solid. Base-nya tadi loh, yang metode tadi, yang base-nya solid. Kalau dia solid semua di semua bahan baku dan produk, tapi kalau dia baru komponen berarti modelnya cuma pilih yang solidnya di stream type-nya di sini, bukan metodenya ya. Terus kalau non konvensional stream type, ini contohnya tadi biomass ya. Ini dia bukan senyawa murni. Ada apa namanya molekular komponennya enggak karena kandungannya banyak ya, ini kalau biomass kan kandungannya banyak sekali, jadi dia enggak digambar bentuknya, enggak bisa digambar juga. Terus ada pseudo komponen, ini biasanya di fraksi petroleum. Ada boiling point, molecular weight, specific gravity. Jadi tadi Nanda tadi bilang aspenhydris bisa dimasukkan tadi ya, boiling point, molecular weight, specific gravity. Ini Iya, Bu. maksudnya kan karena dia petroleum fraction berarti. Karena kalau aspenhydris memang di cenderungnya oil and gas. Ini di sini petroleum, cuma masukkan boiling point-nya bisa. Tapi kalau proses kimia kayaknya harus digambar tadi. Terus ada polimer, oligomer, dan segmen. Ini untuk yang model polimer. Kalau ada bentukan polimer di reaksinya. Terus untuk hypothetical liquid, ini komponen yang di pyrometallurgical application, jadi untuk yang logam atau pertambangan. Ini contohnya untuk memodelkan karbon, bentukan ini karbon pada pembentukan baja. Ini bisa klik di simulation, terus klik setup, ini akan muncul stream class. Nah, stream class ini ada di sini contohnya ini mix CISLD. Ini pengertiannya kalau dia konven. Dan kalau dia kamu pilihnya konvensional, nanti kan kalau konvensional liquid and gas aja ya. Di sini tidak ada solid, does not involve solid. Terus kalau pakainya yang mix NC, di sini NC maksudnya non konvensional. Kalau ada non konvensional solid, tapi nggak ada particle size distribution. Nggak ada proses yang misalkan membentuk flash gitu, nggak ada flash abu maksudnya ya. Terus ada mix CISLD atau mix C solid, ini kalau ada konvensional solid, ini juga nggak ada particle size distribution. Kemudian ada NC with PST, ini ada particle size distribution. Ini lebih, kalau udah ada particle size distribution ini udah Aspen yang tingkatnya advance. Karena ini cukup rumit. Kemudian ada mix C solid, tapi dia ada PSD, ada particle size distribution. Ada mix C solid ini lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi, ada particle size distribution, tapi dia ada solid, ada non konvensionalnya. Ini juga ada
Konvensionalnya ada solid, ada particle size distribution. Biasanya kalau untuk dasar itu yang konvensional ini, tapi kalau sudah ada solidnya berarti pilih yang mix JISLD. Berarti kalau yang kita ini alirannya, ini kan ada yang apa? Non konvensional sama konvensional, berarti pakai yang mix NC, Bu. Ini kan kita belum sampai tadi ya yang komponen kita masukkan tadi ya. Kita kan belum Iya. tahu biomasanya soalnya apa kan ya. Kalau biomasanya pakai alatnya misal nanti alatnya ada siklon berarti kan di situ ada particle size distribution kan siklon kan untuk memisahkan partikel dengan Iya, cara itu kan apa namanya ditiup ya kayak ditiup terus membuat kayak sentrifugal angin yang berputar itu kan ya. Tapi Berarti kalau ada ya, kayak gitu, kalau misalnya ada yang non konvensional, yang lainnya seandainya tadi tuh inorganik itu, tetap pakai mix NNC aja kan, Bu? kalau iya yang ini ya yang biomass sama terus nggak ada Iya. particle size distribution-nya ya pakainya yang mix NC. Iya. Yang contohnya tadi ya, yang komponen kita masukkan. Tadi ada solidnya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya. Berarti kita kalau yang komponen kita masukkan tadi mix NC. Tapi kalau ada solidnya berarti yang mix yang CI solid ini. Kalau nggak ada non konvensionalnya, kalau ada non konvensionalnya berarti pakai yang ini particle size distribution. Itu ya. Ada pertanyaan lagi untuk ini? Gitu. Ini seluruh proses di dalam Aspen ini digambarkan dalam flowsheet. Atau tadi kalau kita klik simulasi akan masuk ke flowsheet tadi lembar tadi yang putih tadi dalam ini. Terus aliran streamnya meliputi ada material, aliran massa, kemudian aliran energinya heat dan work, aliran energi kerja. Contohnya ada alatnya, sudah ada alatnya, ada kompresor sama turbin. Ini coba stream tadi mana? Jadi ini kan kita tadi klik simulation, nah ini kita masuk ke flowsheet. Yang dinamakan flowsheet Aspen itu ini, lembar ini. Terus kita bisa masukkan streamnya. Kita masukkan input ini juga bisa caranya. Kan tadi sudah ada komponennya di situ. Kalau kita mau masukkan sudah bisa. Nah ini cara masukinnya dengan memberikan value-nya. Value ini pakainya apa dulu? Kita pakainya yang gampang itu enggak ada satu. Mass fraction aja. Ini kan kalau mass fraction kan 1 sampai 100% ya. Ini tinggal diketik aja. Nanti totalnya berapa? Ini berapa? Misalkan mass fraction-nya. Nah ini kalau yang ini berarti nanti ini di materialnya ya. Yang masuk dulu ini. Yang kita masukkan ini berapa bisa dimasukkan. Terus nanti dia akan memutuskan bahwa yang lain itu mungkin produk atau impurities. Nanti kalau perlu harus dimasukkan dia akan ngasih tahu. Sekarang kita tadi komponennya masih acak ya. Nanti dimasukkan ini komponennya.
coba dulu. Saya coba masukin ini dihapus aja ya. Atau buka halaman baru juga bisa kalau mau hapus satu-satu. Di blok klik delete juga bisa. Ini kita coba yang ini. Ini spesifikasi arus H2 SO4. H2 SO4. Masukkan. Sudah masuk di sini. Kita masuk ke metode. Kita pakai yang LRTF. Dan bisa masuk ke simulasinya. Dua SO4. Input materialnya. Ini sudah ada temperaturnya 80 derajat. Jadi ini. Terus tekanannya 1. Terus dia pakainya mol 18,743 kilomol per jam sudah benar. Terus fraction di sini dia pakainya mol fraction ini 19. Ini mol fraction di sini dia value-nya 1 jadi 1. Nah ini kita sudah punya satu stream. Berupa H2SO4. Ini kasusnya leaching CuO H2SO4. Jadi bisa dimasukkan sesuai contoh ini kita masukkan dulu ada CuO di properties lagi, kemudian komponen, masukkan itu ada CuO. Empat sama H2O. Ya. Satu berupa H2O. Kelamaan. Terus di sini CuO-nya solid. Oh, ini CuO ya. CuO nggak ada. CuO aja.
Nah, ini kadang nggak muncul ya kalau kita ketik GUO gitu. Jadi nggak muncul. Kok nggak ngerti? Udah. Ini tadi kalau GUO-nya dia solid, model ini bisa ya. GUO-nya dia solid, terus GOS 4-nya. Ya sama. Terus ini GUO-nya solid, GOS 4-nya solid. Dan yang lain konvensional. Ya. Berarti ini konvensional dan solid ya. Jadi pilihnya berarti metodenya apa? Kalau ada solid, namanya Itu bukan yang di alirannya ya, Bu. Kalau metodenya tetap sama. nanti di alirannya ya. Nah ini nanti udah masukkan satu apa H2SO4 ya. Ya, Bu. Ini bisa dimasukkan ya. Ini untuk yang stream class. Ini dia akan mengatakan inputnya incomplete karena kita belum masukkan properties yang tadi ya. Ini baru satu yang dimasukkan. Baru H2SO4. Ini kita bisa gambar satu lagi materialnya. Ini kan tadi material kita ganti itu H2O4 ya. Ini kita bikin lagi streamnya. Ini kita ganti GUO. Kita klik input, klik kanan, terus klik input. Nah ini sama dimasukkan. Ini tekanannya sama ya 80. Terus ini satu mau diganti juga bisa, ganti ATM. Terus dia juga ini mau 0,754. Terus expressionnya dia 1 hijau. Nah, sudah punya material, 2 material ya, H2O4 dan GUO. Sampai sini bisa diikuti. Yang ngebedain mesh frag sama yang satunya tadi apa, Bu? Ini kan dia pakainya mesh frag. Yang tadi yang satunya tadi mesh flow ya, Bu? Iya, kalau ini kan di main flow sheet-nya kita bikinnya kan satu-satu ya, materialnya belum nyampur. Ini Nah, kan kalau yang tetap H2S satu. Ini sama aja sih, kalau mau pilih mole fraction juga nggak apa-apa. Ini kan tetap satu value-nya. Mau pilih mole fraction juga nggak apa-apa. Karena dia kan cuma satu komponen. Artinya kalau misalnya kita pakai mole fraction, semua alirannya kita tetapin jadi mole fraction semua gitu, Bu? Ya, nanti keluarannya kan tetap ada dua sih, nanti ada mole fraction, ada mass fraction.
keluarannya dia bisa ngitung mau yang mana. Ini kan cuma diketahui aja, terserah mau mole fraction atau mass fraction juga bisa. Oke, Bu. Ini sampai sini, sampai stream ini bisa diikuti. Nanti mungkin bisa diulang, Bu. Terus kalau mau dikasih alat yang menggunakan mixer ini, jadi H2SO4 dan CU dicampur. Double klik. Hasilnya nanti apa? Ini belum dihubungkan ya dengan ini. Nah, bisa diklik di connect ini. Di connect destination. Nah ini ya, ini ya. Ini reconnect destination chip. Salah, kok yang ini lagi. Nanti ini reconnect destination. Dan sini. Ya, terus yang ini reconnect destination juga. Coba masuk ke mixer. Ini udah 2 yang masuk ke mixer. Terus nanti kita tinggal bikin stream yang keluarannya. Nih, nanti terus dia bisa hitung di run dulu tapi. Waktunya udah habis ya. Nanti kalau sudah diklik mixer tadi, nanti bisa di run, dia akan keluar stream di stream result ini. Jadi bisa dicoba lagi ini. Ini kan cepatnya ya, bisa ditulis kayak itu. Nah ini di close-nya dia minta stream class-nya apa? Kok klik. Nah ini karena ada solidnya, makanya pilih yang mana tadi? Pilih yang mana tadi? Ingat nggak? Ada solid. Nih ya pilihnya ya. Ini. Karena ini tadi nanti diulangi lagi aja, dicoba ya untuk membuat ya mixer ini. Itu dicoba dulu ya sampai yang stream ini. Nanti untuk pakai alatnya minggu depan aja, pakai mixer tadi. Jadi untuk pertemuan ini silahkan dicoba dulu ya sampai stream. Belum ada tugas yang harus dikumpulkan. Kita isi presensi semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nanti akan saya share materinya di Google Classroom ya.
Sudah, waktunya cuma sampai jam 3. Jam 3. Lebihnya silakan latihan sendiri. Permisi, Bu. Ya, Saya belum lanjut. isi absen, Bu. Oh iya, silakan. Masih bisa harusnya. Tapi saya sudah melonggarkan waktu absennya. Tadi ada tambahan lagi nggak sih? Nandes sama Hafiz ada nggak ini? Hafiz? Ada. Oh, ada. Hafiz? Hafiz? Ada. Ada suaranya. Nandes nggak ada ya? Wah, sudah saya cek bersama-sama. Kok Nandes masih absen? Udah ya, saya cukupkan sekian. Nanti silakan dicoba latihannya lagi. Silakan berdoa untuk mengakhiri kuliah kita hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.